Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Selamat pagi. Halo. Hari ini hari apa ya? Hari yang bahagia, hari yang indah, hari yang penuh berkah. Iya benar, amin. Aku kalau bangun pagi gitu, ya Allah terima kasih hari ini aku bahagia sekali, aku Amin. bersyukur, aku dikasih sehat. Kalian juga gitu kan? Bener, Iya. kita tuh bangun pagi harus bersyukur loh. Kakak bangunnya pagi, Kak. Bersyukur. Pagi dong, subuh. Padahal kerja sampai malam banget ya, Iya, Kak. tidurnya aku 2 jam aja. Gak apa-apa. Ih, hebat. Pulang dari sini aku tidur lagi 1 jam Betul. aja. Lebih baik. Itu ciri, itu tips Dewi Persik awet muda. Minum vitaminnya apa, Wi? Ari-ari bayi. Baik. Tapi guys, ini ngomongin soal bayi ya. Kita sekarang berdoa boleh ya buat tiba-tiba ibu-ibu hari yang sedang hamil. Semoga sehat-sehat kehamilannya sampai Amin, proses iya. persalinannya nanti. Tapi tahukah kalian? Apa? Ada satu penelitian yang menyebutkan kalau konflik antara menantu dan mertua, 65% konflik ini terjadi ketika sang menantu sedang hamil. Oh alhamdulillah ya, walaupun aku pernah cerai berapa kali. Emang beberapa kenapa ya? kali. Maksudnya kalau lagi hamil terus Enggak, dia... maksudnya beberapa kali aku nggak pernah konflik sama ibu mertua. Iya, ada mertua yang pengen ikut campur segala macam. Ketika kamu hamil enggak? Kan belum Kan nggak pernah. Oh iya. Aku dulu waktu hamil ya. Kok kamu hamil sih? Hamil Tapi apa? ya kalau berantem antara Apa maksudnya? mertua sama menantu itu sebenarnya nggak boleh diiyahkan. Iya. Oh, Tapi maksudnya banyaknya kalau lagi bukan dari hamil. menantu, datangnya bukan dari menantu. Jadi Makanya Memang dari mertuanya aja yang ribet. Makanya kalian para laki-laki tuh kalau ada masalah apa-apa diselesaikan berdua. Jangan kalian tuh ngomong sama ibu kalian. Kadang kita nggak ngomong, tapi kita dipaksa suruh ngomong. Tapi bener aku setuju sama Dewi, bener maksudnya kalau bisa diselesaikan jangan Berdua, ya diselesaikan jangan- dulu. iya, Jangan gitu. sampai keluar kemana-mana. Itu baru benar. Nah, maksudnya kenapa lagi hamil terus berantem maksudnya gimana? Ya mungkin mertuanya ikut campur atau segala macam ya. Mungkin ya Tapi dia- emang mertua tuh kadang-kadang banyak yang rempong. apalagi kalau mertua yang satu Aduh. Aku kalau punya mertua gini, yang sekarang ini nih, Iya. yang mau keluar nih, aku sih nggak mau. Tapi nggak apa-apa dong, namanya ibu mertua seperti yang ini saking sayangnya gitu. Mana Kak sayang? Coba nih sobat Kita nggak Ambiar. pernah tahu antara sayang sama jahat. Bener. Bayangkan jika sobat Ambiar punya mertua seperti bintang tamu kita yang pertama. Aku nggak mau. Kalau punya salah pilihannya 2. Apa? Antara dinyanyiin atau dijulitin. Bagi-bagi Ambiar ini dia, Iis Dahlia. Tadi ngomong gimana? Tadi pada ngomong gimana? Enggak, kita paling Aku senang. orangnya, Enggak, kita orangnya senang ada kalau di belakang loh. Enggak, kita paling mereka senang tadi ada ngomongin mertua. Kalau mertua yang gini mau. Iya, udah cantik, muda. Ya Allah. Best. Ya Allah, aku punya teman kayak gini ternyata. Iya Kak, kita udah lama kan kayak gini Kak. Ini mah mertua panutan. Iya, best. Coba, siapa yang nggak mau punya mertua kayak gini? Lu saksikan, lu saksikan. Tadi ngomongnya kayak apa? Gue walaupun udah tua nggak budak. Kayak itu katanya kirim salam buat teman-teman kita di gas. Iya. Sebentar lagi mau arisan. Arisan. Ini Mama, nih Pas ini dong, calon siap. mertua nih mau nikahin anaknya sebentar lagi. Enggak, belum. Belum. Kan Amin doa, Ma. Devano katanya tahun ini ya? Belum, Devano belum mau. Masih berkarya dulu, berkarir Kata dulu. siapa? Ih, Mama nggak tahu orang Devano cerita sama kita. Iya. Ibunya nggak tahu gimana sih? Kok mamanya bisa Devano nggak tuh tahu siapa? ya? Devan. Mamanya kok bisa nggak tahu? Devano setiap Kayak nggak mungkin loh. Devano. Masa iya Devano ngomong ke kalian dulu sebelum ke Nah, gue? kita mah best friend namanya Devano. Devano Temen setiap jalan. hari main ke rumah Kak Dewi. Ini pentingnya anak sama orang tua itu harus selalu bersama. Iya. Ini orang tua di mana, anak di mana. Mama Iis kami semua ucapkan terima kasih. Sudah
bakalan lihat ya buat Sobat Ambiar. Mama Izalia ini katanya akan posesif bukan cuma untuk anaknya tapi untuk calon menantunya. Takut ini dia. Silakan, Ma. Gimana tuh Teh? Sotoy banget deh si Ujus. Emang mama posesif banget gitu Nggak. sama pacarnya Devano yang Maksudnya sekarang tuh gini. yang dari LA. Nggak, Kalau udah nikah apakah Mama bakal ikut turun atau ikut campur? maksudnya ikut campur dalam hal apa dulu ya. Kalau umpamanya dalam hal bagaimana kebijakan mereka sebagai pasangan ya enggak pastinya. Tapi kan kalau kayak sekarang aja aku tuh sama semua pacar-pacar anak-anak aku deket loh. Oh iya. Ya kan mama kan kalian tahu lah sama siapa apalagi sama pacar anak. Kayak aku pernah datang ke Amerika, aku ya sama Baila. Oh. Pergi gitu, nggak ada siapa-siapa, nggak ada Devano nggak ikut, aku ya Baila, nanti Baila setelah pulang latihan, pulang apa, datang ke hotel aku atau kita ketemuan di mana, nanti pulang malam baru dia pulang gitu. Itu tuh dari situ tuh kayak gini ya, kayak mau tahu seperti apa anak ini gitu ya Teis ya. Maksudnya kayak, Nggak gitu. iya kan maksudnya. Iya kan, pengen Kalau cari jalan- tahu kan. Sekarang kan kalau jalan Iya, berdua bener. secara Buat apa? Akhirnya Iya, jadi buat- tahu. akhirnya iya. jadi tahu anak Iya, ini iya, baik iya. atau enggak. Jajaki dulu. Tapi Iya. gimana caranya Mama Iis untuk bisa tahu pacarnya Devano tuh kayak apa? Kalau nggak jalan berdua? Iya sih. Tapi maksudnya ya biasanya kan juga kita jalan rame-rame pasti tahu juga ya kan. Karena kan kalau Devano tuh anaknya bucin. Jadi kalau umpamanya ada pacarnya dia tuh bisa kemana-mana. Tapi Ini. Mak Teis mah kayak intelijen. Iya. Jadi dia mah Nggak. mau anaknya nggak ngomong kita aja. Iya. Rahasianya masih tertutup dia udah tahu. Cari tahu. Nggak tahu dari mana. Gua mah pasang pin ke semua badan lu pada. Pokoknya termasuk yang acara nanti yang gabung. Jadi pokoknya harus kalau dapat berita itu harus dari Mama, guys. Tapi tuh anak-anak tuh nggak pada protes gitu misalnya Mama ikut gitu barengan. Gitu. Iya males kan gitu diturut-turutin orang tua. Emang kalian protes? Enggak rasa. Kita ngomongnya ke Iya. Enggak. anak Ade mama emang nggak usah ikutan gitu. Ade emang kakak protes? Enggak, mereka malah seneng tahu. Kalau lagi jalan sama Baila gitu suka ngomongin, Baila lu tuh jangan gini ya, anak gue begini gitu ngasih tahu nggak peringatan gitu. Enggak sih, paling ya kalau umpamanya apalah gitu. Karena kalau Baila kan kayaknya tinggalnya kan sama neneknya ya. Tinggalnya tuh sama neneknya. Kata siapa? Kata gue. Sabar. Tuh, galak banget. Orang Seru lu dia Baila. Berarti galak nih. Baila pikir-pikir deh Baila. Jadi apa namanya? Tapi dia tuh anaknya Devano sama Salsa punya pacar siapa-siapa dari kecil mereka tuh ya selalu pergi sama kita terus deket lah ngomong apa aja. Malah gue kalau pergi sama Baila tuh kayak temen. Tapi Mama sempat kepikiran gak sih? Salsa sama Devano tuh putus sama mantannya karena Mama mungkin? Maksudnya sama pacar yang sebelum-sebelumnya. Enggak lah. Tapi Enggak ada. Teteh termasuk ngatur semuanya nggak? Maksudnya gini, misalkan Teteh nggak cocok nih. Teteh tuh nggak cocok nih sebagai ibu, gua nggak demen nih sama anak ini kayaknya nggak cocok buat Devano. Misalkan Misalnya. ngomong ke Devano atau ditaruh di hati? Nggak pernah kayak gitu sih. Nggak pernah nggak cocok? Nggak pernah nggak cocok. Maksudnya gini. Pernah yang Mama waktu itu ngomong ya. Nggak dalam bersikap. Ada satu. Masa coba sih spill. nggak pernah nggak cocok? Ada. Gini loh, kalaupun nggak cocok didiemin aja. Masih kecil. Enggak, waktu itu gak didiemin, Mama jadi sampai telepon orang suruh cari Devano. Oh itu lain dong. Siapa sih Mams? Siapa dong? Info kita dong. Kan ibu biasanya lebih dekat sama anak cowok ya. Iya. Iya kan, Ma? Begini loh Ma, banyak orang tua tuh yang memberikan kebebasan, mendiamkan dalam arti kata ya udah deh, gih sana. Tapi bukan arti kata cuek ya. Membebaskan. Kalau Mama kan, Mama tuh kenal banyak orang. Orang juga kenal Mama. Mama tuh buat cari informasi tuh gampang banget. Apa Mama tuh sempat kepikiran gak sih? Ini kalau pacarnya anak-anak gue takut gak ya punya pacar emaknya tuh Emaknya gue gitu. Enggak. Sempat kepikiran Seneng gak sih? tahu mereka. Seneng tahu. GR banget seneng. Oh, Mama yakin mereka senang, Ma? Seneng lah. Dari mana Mama taunya? Hah? Mama taunya dari mana? Ya dari mereka kayak gini aja deh, kayak gini deh. Umpamanya aku pergi, yang kemarin aku pergi ke Amerika ya. Kalau dia nggak seneng sama gue sendirian bilang aja lagi sibuk, ya kan? Mereka menghargai Teteh sebagai orang Betul. menghargai. Kayak gue
donder gue ini nanya deh. Gue lagi di donder. Ini kalian bertanya kan? Iya. Saya menjawab loh. Iya, menjawab. Iya. Cuman kami meluruskan karena teteh membelokkan kan. Ya. Baik Ibu Iis Dahlia, kita akan beralih kepada sebuah artikel, tolong Anda klarifikasi. Parah banget. Iis Dahlia kalau jadi mertua bakal rajin sidak rumah anak setelah nikah. Iya. Maksudnya gimana teh? Gimana? Datang gitu. Enggak. Datang-datangin melulu Nggak, gitu, maksudnya ganggu gini, dong. Aku tahu kan anak-anak tuh susah kalau mau ke rumah gue ya kan. Banyak aja alasannya. Ada yang sibuk lah ini ono ini. Gak nyaman kali sama ibunya. Tapi kalau Devano tuh tipikal yang gini. Di rumah kan rame mulu, dia tuh pengen nggak suka rame. Satu anaknya nggak suka rame, terus pengennya kalau udah capek berkegiatan tuh kayak dia setelah selesai syuting ya, dia tuh bisa loh seharian di rumah makan pakai GoFood walaupun mungkin kalau dia lagi nggak kepengen makan makanan rumah dia ini dan nggak pergi. Terus kalau gue bilang gini, dia ngapain di rumah? Adek kesini dong, mama kangen. Boleh mama aja nggak yang kesini? Jadi kayak gitu-gitu. Nanti besok-besok apalagi kalau udah ada cucu kali gue mah pagi-pagi udah assalamualaikum. Makanya teteh sampai sekarang ini suka cari rumah deket rumah teteh Ya sekarang. jadi aku tuh supaya deket. Jadi anak-anak tuh pengennya nanti kalau mereka udah kayak Devano kan cuma 10 menit. Nanti kalau kakak Salsa juga insya Allah kalau umpamanya punya pasangan rumahnya jangan jauh-jauh. Tapi mereka tuh ngadu ke kami tuh mereka tuh merasa Nggak kayak senang. sumpek gitu. Mama. Berarti ini buat mantu-mantunya mama nanti kalau udah nikah, Iya. siap-siap didatengin terus sama mamah ya. Nggak Kalau apa-apa, kakak gitu nggak? senang. Kalau kakak nanti gitu nggak datang gitu nggak? Enggak apa-apa lah, kan aku harus datang, aku tengok. Iya kan? Semua orang tua begitu Nasar emang lu macam apa mertua? Mah, tapi kita dengar katanya Mama udah nyiapin dana buat beli rumah untuk anak-anak Mama supaya rumahnya deketan sama Mama, bener? Jadi rumahnya udah dibeliin sama mamah gitu. Betul. Udah punya rumah sendiri. Udah satu-satu ada. Kalau Devano nggak mau dibeliin rumah karena dia anak laki kali ya. Yang kemarin beli teteh sendiri. Beli beli itu. sendiri. Dekat rumah. Deket rumah. beli Kalau sendiri. Salsa, ya gimana suaminya nanti? Kalau Salsa suaminya lah yang beliin. Tapi memang harus deket rumah juga. Harus dekat rumah. Kalau umpamanya dia suaminya ini ono kucurut ada kak rumah deket juga. Kak, sebentar. Ini ono kucurut itu apa? Ya, Kami namanya- sobat ambiar nggak semua tahu. Ono ini kucurut tuh apa? Ono ini kucurut. Iya Kalau kan? suami kurang dana gitu. Iya kalau Kurang high end maksudnya gitu. jangan yang kurang dana kak nyari laki yang banyak dah. Kan? Kalau dia cinta, ya kalau cinta mah gak mengenal dana. Tiba-tiba misalkan. Makan sono cinta. Benar. Pengalaman. Rian, memang mau beli baju begini, I love Pakai you, terus cinta. keluar tuh baju. Emang Iya. mau makan di mana di restoran yang bagus makan steak ini ono. I love you ayang steak langsung ada di datang. depan. Lu Iya. pikir pesulap? Halo, Hei. pikir dong. Astagfirullah. Kenapa ya Allah teman-teman aku duniawi semua ya. Lu aja lagi nyari perempuan kaya. Sama kayak gue. Mama, tapi Mama kepikiran gak apakah itu akan membebankan buat misalnya calon suaminya Salsa gitu kalau... Kalau yang namanya laki-laki itu diajarkan seperti itu Rian. Betul. Jawab, Kayak Mas Rian. Aku mengajarkan Devano nih ya. Gimana? Devano tuh boleh punya pacar dari kalangan mana aja. Aku malah justru lebih seneng kalau dia dapat pacar atau istri yang di bawahnya dia. Secara semuanya. Betul. Because of dia laki-laki. Because of-nya gimana? Because of Lalu mah? dia laki-laki. Laki-laki aku selalu mengajarkannya gini. Ada yang harus punya, ada yang harus bertanggung jawab. Ada yang harus menjadi imam secara agama, secara semua harus lebih dari istri. Aduh. Supaya dia apa? Supaya dihargai sama istrinya. Sebentar, kasihan pipinya, tertampar dia. Ya semua balik lagi. Makanya gini, kalau misalkan dapat istri yang lebih dari pria, rata-rata tuh prianya takutnya mentalnya itu loh. Jadi Betul, minder. betul. Akhirnya bersuuzon, overthinking. Betul. Karena dia merasa gue udah di bawah bini gue gitu. Iya. Kecuali memang kayak orang kayak lu gak punya malu. Nah, Kan? tampar. Lebih ke tampar kan?
kan. Lebih ketampar udah makanya udah diambar Gitu. Nah kalau kakak Salsa beda, kakak Salsa kan perempuan. Jadi kalau bisa dia punya suami yang Betul. secara semuanya lebih Nature dari semuanya dia. ya. Atau kalaupun tidak, zaman sekarang boleh. Tapi maksudnya jangan sampai dia tidak berpenghasilan sama sekali. Nah. Dua-duanya bekerja. Kayak aku sama papa kan. Jadi Ya, ya. papa ada penghasilan, mama ada penghasilan. Disatuin alhamdulillah jadi Udah. lebih dari cukup. Dua-duanya bekerja. Iya, Yang bagus sih begitu, tapi lebih bagus laki-lakinya lebih. Yang bertanggung jawab. Karena biar bagaimanapun duit suami itu duit istri jangan ikut-ikut suami. Duit. Apa? Tuh, Apa? tuh komentar kita Tapi baca ya. waktu aku menikah, duit istri, duit suami, duit suami, duit suami. Itu kan saya. Saya nggak menganjurkan yang lain loh. Itu saya. Iya. Kita baca komentar dulu Sobat Ajar ya. Stefano aja milih tinggal di rumah sendiri karena menurut dia mamanya ribet lah. Apalagi mantunya. Sok tahu. Ribet, rewel, arogan. Mundur Wir, yang lagi deket Stefano jangan mau ntar makan hati. Ya udah, Oce ini mah. Belanda kali ya. Tuh. belum apa-apa udah kayak gitu. Kalau aku jadi ibunya ya udah memang lu nggak pantas sama anak gue. Oh ya. Mama Dewi sebentar ya. Itu siapa yang komentar? Jangan sotoy. Ah. Ya. Jangan sotoy Anda. Ah. Anak saya itu walaupun dia memilih rumah sendiri karena dia udah punya dutrek. Emang lo masih minta mulu sama Dutrek ibu tuh apa? bapak? Apa sih Duit. Oke. Ya kalau Devano tuh pergi dari rumah bukannya karena dia nggak mau sama aku, karena dia mau belajar bertanggung jawab. Bagus sih. Mandiri gitu. Sebagai anak laki-laki gitu loh, dia mau nunjukin ke kita bahwa kayak rumah aja aku bilang gini, Ade punya uang berapa, mama boleh ini nggak? Enggak, aku aja. Jadi semuanya full. Kayak gini, full. Kayak umpamanya beli TV, terus aku bilang gini, Dek TV-nya kayaknya kegedean deh. Enggak, Ade mau biar main gamesnya enak gitu kan. Dia hobi main games anak laki-laki kan. Terus aku bilang gini, kayaknya bedanya cuma dikit loh Dek. Terus aku bilang, ya udah kalau umpamanya Ade ngerasa itu kemahalan, mama tambahin. Enggak, aku ada. Gitu kayak gitu-gitu. Jadi gue tuh kayak yang Laki-laki. Tapi dengan, Enggak banget. tapi dengan Laki-laki udah tuh punya gitu. rumah sendiri, tinggal sendiri berapa kali nengokin mamahnya? "Ih, sering lah. Oh sering. Oh, iya. Jadi gini, walaupun udah punya rumah sendiri nih, Oh. berasnya masih tetap disuplai. Oh gitu. Jadi aku kalau datang ke sana tuh ya, umpamanya aku liatin nih, kan sekarang masih sendiri ya. Diliatin, oh piringnya masih kurang, takutnya kan Oh, masih kalau dikontrol. sekarang Karena belum ada cewek di situ ya Teh. Karena iya. belum ada Dan perempuan. Devano tuh rumahnya sekarang jadi teman-temannya dia pada ngumpul di rumah juga. Oh, Sama kayak iya. mamanya. Iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi kan gelas nggak cuman ada dua, gelas Iya. tuh harus banyak. Kenapa Devano masih dikontrol sama mamanya kan berasnya apa dikirimin? Karena emang Teis itu bos beras. Tin. Gitu Ini namanya bos dong. beras. Apa? Ya gitu. Gabah. Itu gimana maksudnya? Ya gitu lah Wi, lo ikutin caranya, bagus. Punya rumah sendiri lakinya. Iya harus begitu. Ya ngapain punya Emang rumah laki lu kemarin nggak punya rumah sendiri? Suka mancing-mancing sih. Berkunjung ke rumah Devano, Isdalia dilarang tegas lakukan hal ini. Apa? Aku bingung kenapa seorang anak punya syarat kalau ibunya mau berkunjung. Apa Teh? Nggak tahu gue. Larang sesuatu apa ini? Nggak ada yang dilarang-larang kok apa Oh dia? maksudnya kalau nggak bilang-bilang langsung datang kali ya? Oh enggak. Boleh tiba-tiba datang boleh? Oh, Waktu itu kan mama dasarnya cerita, artikel ya. waktu itu mama cerita papa katanya datang tiba-tiba Devano. Pasti yang buat kenapa putus datang ini. tiba-tiba? Katanya gini, katanya nggak boleh ngevlog ya. Oh iya nggak boleh ngevlog iya. Oh my god, anak sendiri di-vlogin loh guys. Jadi enggak bukan. Jadi gini, selamatan. Terus aku bilang gini, Dek, mama kalau orang tua tuh kan bangga ya kan. Isda Channel ya? Iya kan. Isda Channel ya kan, bangga gitu lah gini. Terus dia tahu nih deh gini. Please, boleh nggak ngevlog nggak? Ini rumah aku. Oh, oke. Kata gue udah langsung gini. Oke. Berarti Lagi mama juga orang anaknya di vlog, rumah anaknya di vlog segala ngapain sih mah? nggak Dia berarti. kan seneng lah. Berarti Devano emang nggak terlalu suka diekspos ya. Nggak suka, dia nggak suka. Berarti kalau nikah juga dia pasti nggak mau terlalu Iya. Belum tentu kalau itu ya kan. Iya, tapi emang tapi benar anak-anak aku dua-duanya dibilang gini, apalagi kakak ya. Iya, kelihatan Kakak bilang gini, kalau aku nikah mendingan mama budget untuk nikahnya kasih kakak aja.
Oh gitu. Mau diperuntukkan untuk hal lain daripada dia bilang nanti aku berdiri berjam-jam salaman sama orang yang aku nggak begitu kenal kata dia. Guys, tapi aku mau nanya Aku sebentar ya. setuju itu. Aku mau nanya, mama temennya banyak, relasi banyak, networkingnya banyak. Tapi kalau misalnya anak-anak pengen pernikahannya simple, nggak Private. undang banyak, Gimana tuh? nggak mau undang teman-teman mama, cuman pengen mereka Intimate ya. intimate. 100 orang. Ini gitu. kan Gimana, Teh? ego ibu sama anak tuh biasanya suka bentrok tuh. Aku ikut anak karena yang mau menikah mereka. Iya, tuh Oh, benar. setuju juga sih. Setuju. That's kalau why cuma- that iya. Cuma satu. Kalau coba 100 orang kita nggak undang deh. Karena kalau ngikutin relasi teman-teman tuh kawinnya di Istora. Konser kali ya. Kita lihat nanti ya. Mama Is, tapi kita kasih lihat juga sebuah artikel. Karena kenapa aku bilang Mama Is ini temennya banyak. Wah, siapa yang gak kenal Mama Is ya curhat. Tempat curhat semua artis lah. Betul. Ya. Jadi kalau mau tahu apapun berita, tanya sama Mama Is. Karena enak diajak Ini ngomong. banyak ngomong nih, dia mau ngomong. Kesian kan dia mau ngomong. Mau bridging aja lama banget ya. Tempat hubungan Italia. Po Alfa minta hapus kutek dan lepas bulu mata palsu sebelum meninggal. Nah, ini Nggak ngubungin aku, teman aku. Ngubunginnya teman aku. Terus dia mau ngelepasin ini siapa ya gitu maksudnya karena kan itu kan Alfa tuh meninggal hari Jumat jam 8 something lah gitu. 8. Malamnya itu dia minta dicopotin kutek. Malam Jumatnya? Ya Di malam Kamis Jumatnya malamnya. ngomongnya tuh udah yang patah-patah gitu lah. Karena memang di saat terakhirnya tuh aku sering berhubungan sama dia. Dari salah satu, dia tuh cuma ngasih tahu dia sakit itu sama Raffi, sama Irfan, sama aku salah satunya. Karena kan sering ke rumah. Oh gitu Teh. Sering ke rumah. Nah si Alfa itu pertama kali masuk TV juga di acara aku. Ya. Yang sekarang kita ini Ren, tapi dulu tuh awal-awal gitu itu pertama Alfa tuh kali di situ karir dia. meletaknya. Oh nyanyi ya. Iya. Mama ada firasat nggak? Kalau aku jujur, aku ngerasa Alfa malah bakalan sembuh. Karena dia tuh punya semangat yang Kuat soalnya tinggi. kelihatannya. Aku selalu bilang gini, Neng, kamu ini semangat ya untuk hidup. Karena ada beberapa teman aku yang kena cancer itu karena kalau dia semangat hidup, insya Allah Dia ini. bisa. Dan aku ngeliat dia tuh nggak ada loyo-loyonya, walaupun pernah ada ada masanya yang rambutnya tuh udah rontok banget itu ya. Mukanya tuh masih tetap seger walaupun kukunya Ria gitu ya, Ma. kukunya udah mulai kena Coklat, kemo ya, itu Hitam, biru hitam, iya, biru, gitu. Tapi dia semangat untuk sembuhnya tuh Kuat. kuat banget sampai dia bilang gini, aku nggak mau orang lain tahu mah di keep ya gitu. Ya aku jaga sampai saat dia nggak ada baru aku ngomong. Sampai saat terakhir ada beberapa orang yang pernah nengok dan konfirmasi ke aku bilang iya karena kan memang udah ada beberapa yang Iya, tahu iya, ya. iya, Tapi aku jaga nggak ke kalian aja kan mama nggak ngomong kan gitu. Nggak. Kayak apalagi ke media gitu. Jadi aku jaga bener karena dia bilang gini, aku nanti ngasih taunya mah kalau udah sembuh. Nanti aku akan bilang aku pernah mengidap penyakit ini loh kemarin gitu. Iya. Mama pasti banyak juga teman-teman yang curhat sama Mama, bercerita perjuangan mereka. Dan kita juga akan mengajak seorang Isdalia untuk mengenang kembali memori demi memori bersama dengan mereka yang pernah menceritakan perjuangannya dalam Ambiar Bring Back Memories. Mama silakan. Ini kenangan Mama bersama dengan mereka yang pernah berjuang. Oh. Silakan Mama mau pilih yang Mama mana? pilih Warna warna apa apa? dulu? Yang mana aku suka ungu. Oke. Ungu first. Ini juga. Ini tuh salah satu yang baru dia datang ke Belanda, aku udah kenal dia. Terus lumayan deket karena dia pernah dulu sama Gaston punya sekolah bola. Devano main bola di klubnya Gaston. Jadi aku sering banget ketemu. Sampai dia sakit pun aku beberapa kali ke rumah sakit. Ini nice person dia. Kenangannya nggak dilupakan? Banyak hal. Waktu ribut sama dia aja dia banyak nanya sama mama gitu. Baiklah sampai dia terakhir pernah jadi mulai nyanyi-nyanyi, aku sering keluar kota ajak dia nyanyi. Oke, Oke, satu lagi, Ma. silakan Ma.
Warna apa? Warna apa? Ini gimana sih Ren? Gak apa-apa. Merah boleh merah. Oke. Warna merah. Aduh ini kenapa pada nggak ada ya? Ini mah. Olga deket juga banget. Aku sering satu acara sama dia. Anak yang sederhana, baik. Sederhana, baik, menyenangkan di sekelilingnya. Teman-temannya banyak diajak nyanyi, diajak Sukses bareng. sukses bareng ada Betul, dia. rangkul banget ya Teh. Satu Ada lagi, mah. Satu lagi mah. Buka mah. kuning, hijau. Boleh kuning. Vanessa. Kalau Vanessa aku nggak terlalu deket ya, tapi kenal aja gitu. Tapi aku rasanya ada pernah satu sinetron sama dia dulu. Waktu itu dia masih baru-baru pernah main sinetron bareng. Tapi aku nggak kayak yang sama Olga sama Jupe deketnya ke Vanessa. Tapi aku senang sama dia, anaknya berproses sehingga sebelum meninggal pun dia sudah punya kehidupan yang lebih baik. Tapi Vanessa pernah kesini ya? Iya, pernah. Bagi Ambiar ya. Mereka ini ya sudah berpulang, mereka berproses ya. Dan pada akhirnya ada satu legacy yang mereka tinggalkan pun juga kita berharap pada akhirnya ketika kita berpulang ada satu hal baik yang kita tinggalkan, sebuah legacy. Kita akan balik saat lagi tetap di pagi-pagi. Pagi-pagi ambiar geger. Kami ingin menyapa buat warga di Kabupaten Pati, semoga kondisinya semakin kondusif ya. Amin, Beberapa waktu yang lalu ya. kita tahu kejadiannya seperti apa. Coba ngomongin soal Kabupaten Pati, kemarin ternyata ada kontroversi juga guys. Penyanyi dangdut nih guys. Oh yang 5.000, Iya. 50.000. Selain itu katanya ada penyanyi dangdut senior Teis, dia menggoyang panggung. Bukan Izalia. Jadi ada ini grup dangdut lah ya ketika mereka tampil di Maksudnya grup dangdut tuh Grup dangdut orkes apa? atau apa? Apa Perlan 86 yang lagi rame. Masa grup dangdut? tapi grup Kan dangdut soalnya trio. Perlan 86 juga viral juga. Grup dangdut juga, Ini trio, mereka kemarin manggung di sana. Oh. Dianggap kontroversi katanya. Kata siapa? Jangan fitnah. Katanya begitu, sampai ada tagar yang naik di Jadi media viral. sosial ya dan iya, viral. Nah, ini siapa? Ini fitnah apa bukan? Ini betul, kita langsung tanya sama mereka apa yang terjadi ketika mereka manggung di Pati sampai banyak yang menyuarakan kok Siapa? bisa mereka Ya diundang siapa di sana. cepetan dipanggil. Di pagi-pagi biar kita hadirkan. 3 serigala. Kita tadi panggil 3 serigala. Ini manusia guys. Kan namanya. Kan ada Memang yang tengah ini dia pencetus suhunya ya. pelopor dari zaman dulu memang. Jadi jangan, aduh kalau Jangan udah macam-macam sama dia. ya selama ini tuh ampun deh pokoknya. Tapi izinkan saya menyapa yang satu ini.
Mayang Dodi Sudrajat apa kabar? Saya sih. Mohon maaf ya. Memang kita tahu Teis kan memang di senior sekali ya. Tapi Bu, pada saat tadi Tiga Serigala nyanyi, maksudnya jangan terlalu apa yang Iya, gimana? Gak segitunya juga sih Teh. Kok mukanya begitu ketika mereka nyanyi? Maksudnya ya kita hargai juga Teh. Ada orangnya loh. Astagfirullah. Ini ada orangnya aja gue diginiin. Gimana gue nggak ada? Coba Teh. Ya, tuh. 4 serigala. Serigala dan pawangnya. Pawangnya. Jangan gitu, gini-gini orang tua nggak boleh bercanda. Siapa lo? Tiga Serigala kami ucapkan terima kasih. Ayo hormati mama, geng. Jangan Gini gitu. tuh, maksudnya gini. Kan mama udah sepuh, udah orang tua. Sama lu tambahin aja. Masa yang kayak gini tua enggak? Masih muda. Wirda. Tiga Serigala kita mau kasih lihat ya. Kemarin kalian viral ketika tampil di Pati ya. Katanya ini ada pro dan juga kontra. Kita mau kasih lihat ceritanya. Nanti kalian jelaskan sama kita apa yang terjadi. Oke. Monggo. Apa sih yang sebenarnya Gimana coba terjadi? kali ya, gimana Kak? Kan sebenarnya biasa manggung di acara pemerintahan kan? Iya, tapi memang ini tuh gini loh. Awalnya kita tuh diundang ke Pati untuk eksplor wisata di Pati. Oke. Tidak ada undangan untuk menyanyi, tidak ada. Jadi kita seharian tuh eksplor. Nah malamnya ternyata ada acara apa ya? Tamah-tamah lah gitu. Kita menghadiri aja. Jadi kita nggak bawa baju nyanyi juga, baju hari-hari. Itu pun baju aku sama suamiku kapal yang dipakai ini mereka. Karena nggak bawa baju. Oke. Kalau tau udah acara gini kita bawa baju yang sopan gitu. Karena nggak bawa, pakai baju seadanya aja. Terus kita duduk tuh di kursi undangan kan. Kita duduk tiba-tiba selesai acara pas penutupan ditodong menyanyi begitu. Karena memang ada bandnya juga kan gitu. Siapa yang menodong menyanyi? Dari waktu itu dari mereka beliau terus bilang, Beliau ya tuh? MC-nya nanya ke kita, habis ini Tiga Serigala ya, hah nyanyi lagu apa? Kita kayak bingung gitu loh karena bajunya tuh kita nggak pede sebenarnya gitu. Karena belum siap ya. Ya terus Nyanyi nggak enak. Iya. sempat berdiri lama karena nadanya apa ya? Ternyata dia bukan home band dangdut juga, makanya nadanya kayak masih belum ketemu gitu Nggak loh. pas nadanya. Dan kita sebelum nyanyi nanya gini, Assalamualaikum, Bapak boleh nggak Tiga Serigala joget gitu? Oh iya boleh silakan gitu semua yang Izin datang. Ya, izin Selalu. Boleh Kita joget di Bapak Ibu panggung. semuanya kita izin dulu sebelum nyanyi. Tahu tuh kadang-kadang kalau- netizen suka sotoy, netizen. Ya kalau undang Tiga Serigala nggak joget itu juga aneh ya. Maksudnya mau ngapain kalau nggak Yang membuat diprotesin karena apanya Teh? Itu yang sempat kita kaget itu beberapa hari itu langsung rame. Rame lo beritanya katanya ini gue nggak pantas gini. Terus ditegur bupati. Hah kita kayak shock awalnya ditegur, kita nggak ada ditegur. Sampai pulang pun nggak ada ditegur gitu. Dan kayak maksudnya aku masih udahlah nggak mau lihat berita juga udahlah biarin gitu. Kupikir karena nggak ada efek apa-apa buat kita biarin aja gitu. Tapi semakin kesini semakin banyak Ramai ya. Iya, ya, digoreng. job banyak yang batal, dihujat itu kayak mereka Oke. ini yang paling dia nggak bisa. Kalau aku mah udah biasa ya dihujat ya jadi. Baik, tahan sebentar ya. Ini kita mau coba rangkum sedikit. Datang ke sana untuk eksplor Pati. Wisata Pati. Bukan untuk nyanyi. Bukan. Datang di kursi undangan ditodong menyanyi. Ya. Kalian nggak siap nggak pakai baju nyanyi karena memang bukan untuk nyanyi. Izin ke bupati boleh nyanyi. Boleh. Izin Boleh joget. boleh joget. Jadi memang niatnya bukan untuk menyanyi saat itu. Pulang ke sana tidak ada masalah. Tapi kita mau kasih lihat, ini juga saat sebelum viral, momen di sana juga bupati dari Kabupaten Pati juga ikut joget ya, ikut nyanyi Ikut juga. nyanyi, Coba ikut lihat. nyawer juga. Gak ada masalah ya. Nggak ada yang salah. Happy aja. Nggak ada yang salah. Sebenarnya gini loh. bahkan kalian disawer juga kan. Ya, Iya. ya Di sawer siapa? semuanya yang ada di situ naik Bapak turun sama dengan ibu, bapak, semuanya ibu, juga. semuanya. Bapak ibu. Iya. Entertain biasa. Yang paling parah itu netizen tuh bilang, itu ngundang Tiga Serigala buat ngabisin uang APBD. APBD dan lain-lain itu yang bikin kayak ya kan. Enggak
enggak kok sebenarnya. Gorengan. Iya, gorengannya tuh kita di situ. Udah kamu jangan terpengaruh sama netizen. Iya, apalagi komenannya itu bikinnya Dia paling nggak kuat, nggak Mama. bisa. Dia Waktu paling pertama itu kan panik. banyak banget tuh teman-teman ngirim, ini loh viral. Terus aku baca komenannya, hah? Yang ada yang, iya mau nangis cerita sama mereka, udah biasa gitu kan. Tapi aku nggak bisa. Oke, tapi buat Lia yang bikin kamu marah tuh apa? Sebenarnya kan kalau kita lihat, kalau kita udah tahu ceritanya sih nggak ada masalah. Yang buat kamu marah tuh apa emang? Statementnya beliau, Iya. dia bilang kalau Kecewa. ini shock sama penampilan kita dan sempat ditegur terus. Enggak ada. Pantas dilakukan. Ada enggak statement langsung apa netizen? Enggak, statementnya yang di Bapak media. sendiri. Oke, kita kasih lihat dulu ya. Ini ada statement dari Bupati Kabupaten Pati. Ungkapan permintaan maaf. Untuk apa? Kamu sakit hati? Iya. Sebenarnya kita tuh nggak terlalu sakit hati gimana, tapi karena berita itu digoreng sedemikian rupa seolah-olah semua kesalahan itu di Tiga Serigala. Itu yang bikin Paham. kayak Mohon maaf ada kalimat semacam itu. atraksi semacam itu. Atraksi semacam itu. Iya. Kalau saya jadi penyanyinya saya akan tanya sama Bapak Bupati maksudnya yang kayak gimana Pak? Iya. Enggak, kalau kata aku nih punten ya sebagai orang tua, kayaknya si bapak ini terpengaruh sama netizen sehingga mengeluarkan kata-kata yang tadi diucapkan gitu. Harusnya memang tidak seperti itu. Awalnya aku pikir udahlah itu mungkin. Goyangan kamu sampai tidur-tidur gitu. Enggak dong. Emang Enggak. iya makanya itu ya. Enggak, jadi aku pikir gini loh, aku pikir waktu itu positif terkenal energik thinking. kan. Positif thinkingku udahlah mungkin lawan politiknya yang mau nyerang pakai kita nih alatnya. Kita pikir begitu, biarin aja nggak usah digubris lah. Kita pikir pas udah denger statement beliau kayak agak kecewa, tapi kita masih diem. Udah. Coba ini satu kali lagi maksudnya untuk menegaskan apakah ada atraksi? Atraksi itu yang kaki naik-naik itu loh. Ada yang kayak naik. di situ juga. Ya itu kan memang Tiga emang Serigala, gimana sih? Kalau tiba-tiba Teis duet sama Teika begitu itu Bener, iya. kan memang show-nya Tiga Serigala begitu. Ya, tapi aku paham sih, mencoba untuk memahami. Mungkin yang membuat kalian rasa mengganjal itu karena atas Udah nyanyi. atraksi Iya. Tiga Serigala. Yang tidak Karena pantas. kalian tuh berasa kok kayaknya kesalahan ke gue doang. Padahal gue diminta loh sama kalian. Gue di situ duduk doang, tapi kalian loh yang meminta naik Mana nyanyi gue gratisan buat lagi. naik ke atas. Dan gue nggak dibayar loh, kenapa harus disalahin juga gitu maksudnya. Gitu ya. Mana gratisan, dua Iya. dipijat pula. Udah kan sebagai mau berwisata disuruh nyanyi, kadang-kadang tuh orang yang suka begitu tuh gue suka juga rada ini. gitu ya. Iya, Karena kita itu bernyanyi itu profesi ya. Profesi itu sama dengan pekerjaan. Berarti kalau Profesional. sedang bekerja itu berarti ada gajinya ya, Say. Oke, jadi berasa nih kesalahan dilempar ke kalian semua. Iya seperti itu. Sebelum aku mendengar statement beliau, aku salahin netizen, biarin aja lah, netizen kan nggak tahu sebenarnya kayak gimana. Tapi pas beliau udah berstatement, nah barulah kok kayaknya kita yang disalahin Tapi semuanya. untuk Kalau kata aku sih lapor balik deh. bener. Kompor. tapi untuk tiga serigala ini setelah kejadian yang viral ini apakah ada pengaruh ke pekerjaan kalian? Banget. Kita kasih lihat, ini sebuah artikel ini pengaruhnya sama pekerjaan mereka. Banget. Tangis pilu Lia Tiga Serigala karena banyak kehilangan job manggung setelah ramai kontroversi saat perform di acara formal Bupati Pati. Ayo kali ya, sekarang kan ini kamera ada nangis dijerita. Aduh, aku nggak usah disuruh pasti nangis gitu kalau berhubungan sama Ani nggak bisa. Enggak, aku tuh gini loh. Aku tuh baru merintis lagi grup ini. Oh. Baru merintis lagi terus diajak ekspor itu kan bukan bagian dari kita ya. Kita ikut karena untuk apa? Biar orang tahu bahwa ada serigala ada loh. gitu. Kita tuh ada loh Ya untuk lagi. iya untuk eksplor tuh. Padahal bukan nyanyi ya. Mungkin dari sini aku seuzon juga. Apa kalau kita ngejob nyanyi kan mahal. Jadi mungkin diajak ekspor aja. Jadi mungkin dapat cuma transport atau apa. Aku nggak kepikiran ke situ awalnya. Cuman aku biarin kok job ini batal, job itu batal. Jadi agak sedih gitu loh. Maksud aku bela sedikit lah gitu loh, belain sedikit gimana gitu. Tapi ini nggak ada, malahan bukan dia aja. Aku juga dapat pemberhentian kerjasama dengan seseorang. Mulai saat ini aku kita putuskan hubungan kerjasama ya dengan Tiga Serigala. Sampai setahun ke depan kan harusnya ada kerjaan nih. Jadi nggak ada, dibatalin semua. Insya Allah nanti ada rezeki. Iya, amin. Karena dipikir artis yang tidak bisa menempatkan diri. Iya. Pikirnya seperti itu. Gak apa-apa nanti insya Allah kasih ganti. Iya, rezeki nggak kemana kok. Sebenarnya aku nggak mau speak up Kak Nesar, aku nggak mau speak up di sosmedku karena aku menjaga beliau juga. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi
banyak teman-teman aku harus speak up dong biar kalian nggak disalahin. Akhirnya aku speak up. Aku speak up pun ada pihak yang menyalahkan aku juga di situ. Jadi kenapa kamu speak up begini? Yaudah aku Kenapa nggak putusin bilang dulu kerjasama. kayak gitu? Jadi kok masih salah aja ya aku gitu ya. Gak udah. apa-apa, tapi kan dengan kamu ngomong di sini kan orang jadi tahu, oh ternyata runtutannya seperti itu. Betul, rasanya berhak dan harus untuk Iya, kasih tahu apa yang terjadi. Dan ini mewakili para selebritas yang lain juga, penyanyi yang lain juga mungkin punya kasus yang sama tapi tidak berani speak up. Cuman kenapa Mbak nggak dijadikan nangis kok korban. nggak kompak maksudnya? Udah hampir berebut miliar. Tapi berapa banyak job yang di cancel? Banyak banget. Lebih dari 5? Iya, banyak sampai Kita nggak sampai tahu akhir bulan bulan depan. itu kita ada job sampai akhir bulan apalagi itu Agustusan ada. ya, Kak. Jadi enggak Iya, ada. itu dia kesian. Nggak apa-apa, bulan depan full. Amin ya Allah. Amin. Enggak, itu aja doa yang baik-baik. Jangan lupa ya para IOIO, udah 3 serigala. Tiga serigala, ayo meriahkan. Kak Dewi aja mau peresmian rumah yang barunya satu lagi nanti pakai 3 serigala juga. 3.000 meter. Apa? 3.000 meter. Sekali lagi? 3.000 meter persegi. Luar biasa. Mama diundang nggak? Diundang. Beneran mati. Nyanyi ada honornya. Semua diundang artis semua saya kasih honor. Kak, Teis mau diundang. Tahun depan kan kakak suka bikin kayak kita kemarin ke Tasik kemana? Ya. Tahun depan ke Bali kan? Ya. Teis. Ke Bali. Ya diundang, dibayar, gak Bali kan, dikasih ke Bali gratis tahun depan. ya. Iya di Bali. Ke Bali, oh mama sama 3 serigala ya, 3 serigala. Acara paguyuban. Dibayar jangan bayar jalan-jalan ya. Dibayar, jangan dibayar. Enggak, tapi mereka dibayar. Mereka Boleh balik baca situ lah tuh. Dendam masa lalu, lihat 3 serigala girang Bupati Pati Sudewo dituntut. Emang gitu. Ini bener kali ya, ini jatuhnya ke sakit hati sih. Sebenarnya kalau dendam enggak, itu kan namanya narasi ya. Narasi itu kan sedemikian rupa dibikin ya untuk biar orang membaca gitu. Bukan dendam sebenarnya. Pas kejadian itu sempat down kita. Aku pribadi karena kan aku yang punya serigala nih. Jadi kepikiran yang 2 ini gitu loh. Terus aku kepikiran sendiri kan. Nah aku bilang nggak apa-apa mungkin jalur langit yang jawabnya. Pas ada kejadian itu bukan dendam tapi akhirnya aku berpikir sekarang itu dunia udah tua, jadi dendam itu karma itu nggak nunggu lama-lama, cepet gitu. Secara nggak langsung manusiawi dong, manusiawi lah kejadian kayak gitu. Secara nggak langsung aku agak ada perasaan seneng sih, bukan dendam, karena nggak ada masalah pribadi sebenarnya. Cuman harusnya beliau dengan bijaknya sedikit membela serigala itu mungkin aku akan lebih legowo gitu loh. Sabar ya sayang, nanti saya jadi Bupati Pati deh. Amin. Kakak bukannya Bupati Jember next kan? Agak trauma ya ngedenger nama Pati, aku agak trauma gitu. Jangan dong, kan banyak Bupati juga Jember warga. boleh, Bupati Pati pengen. boleh, jadi gubernur boleh bisa. 3 serigala. Ada lah Kak pokoknya ya. Salam kami untuk warga di Kabupaten Pati, sehat selalu untuk Kabupaten Pati. Semoga selalu sehat, bahagia dan juga makmur berkah selalu warga Pati. Ya, baik, buat 3 serigala kali ini kita mau ngajakin mereka untuk bermain apa kata netizen. Let's go. 3 serigala. Silakan dibuka dari yang paling Ya atas. sabar, teh kan teteh udah sekarang. Astagfirullahaladzim, gue nggak ngapa-ngapain loh. Gue nggak ngapa-ngapain ya Allah. Sabar di Bener deh. kalau Aduh. mertua ngomel mulu. Silakan dibuka dan dibaca. Aku dibayar suruh nonton kayak gitu nggak mau. Komentar silakan. Komentarnya apa sayang? Siapa yang komentarin? Komentar bijak Kalian sayang, komentarin terserah mereka. komentar bijak. Balasnya? Respon. Ya. Masalahnya siapa yang mau bayar? Kita juga nggak mau sih suruh bayar dia juga, suruh nonton kita. Oh, wow, pedes juga balasannya ya. Iya. Next, Lagi, Kalia. gue nyalahin penyanyinya, maaf, harusnya lebih profesional lagi ya. Maksudnya lihat tempat gitu loh, dari pakaian, koreo juga disesuaikan sesuai apa enggak. Monggo Kak, monggo. Silakan. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya memang karena dia nggak tahu kronologisnya. Udah dijelasin begitu tetap aja ngeyel. Ya, jadi seandainya gini, 3 serigala besok yang ngisi di Pati, pasti kita siapin kostum yang sesuai budget. Ya kan Kak Dewi juga gitu kan. Sesuai tempat. Sesuai tempat. Terus kita nanya, karena sebelum nyanyi pun kita nanya, besok 3 serigala boleh nyanyi nggak? Jangan ya. Boleh joget nggak? Jangan, gibas-gibas aja. Pernah kita sampai seharian tuh, seharian. 7 lagu tuh gibas aja karena nggak boleh joget-joget. Nggak pakai gitu. goyang, gibas aja. Jadi nggak apa-apa, ini memang ya mereka nggak tahu jadi wajar aja. Bijak sekali. Bijak banget, aduh. Silakan berikutnya. Satunya lagi kalau gue marah udah. Ayo Mbak Saya Em. malah fokus sama ngangkat suara fals. Pas ngangkat suara fals, penyanyi ini melu bengong masuk suara. Biasanya kalau sudah pro penyanyi bisa bantu angkat suara untuk masuk ke musik sih. Monggo Kak.
Masalahnya musiknya yang nggak pas ke kita. Jadi dia nggak bisa. Nggak bisa netun. Bukan dangdut. Iya. Perlan 86. Enak aja. Perlan, tunggu iklan aja lu Perlan. Kayak Dewi Persik, King Nasar kalau manggung pakai Perlan 86. Bahkan Karen Delano di akhir tahun dia akan konser pakai Perlan 86. Diskon 60% ya. Astaga, kayak kesannya kayak nggak hargai juga sih. Ya. Ya Allah, katanya tadi gue diem aja, ya udah gue mah tidur, lu kutuk deh. Astagfirullahaladzim. Ampun. Hargai dong Tiga Serigala dong. Mana coba? Bagaimana kita mau menghargai orang lain kalau tidak dihargai oleh teman sendiri? Semoga kita bisa menghargai siapapun itu, termasuk juga para pelaku Berarti seni maksud ya. lo mama nggak menghargai? Enggak, maksudnya begini, ini pelajarannya bahwa siapapun yang mau mengundang tentunya juga harus paham betul ya. Paham betul konteksnya adalah, ini kan kontekstual aja. Dan dia harus bisa memahami dan juga mengkurasi secara tepat siapa yang akan diundang. Karena sejatinya mereka ya Tiga Serigala ya Tiga Serigala ya. Makasih Kak Dewi. Pokoknya semangat, semoga tidak menyurutkan Laris semangat manis kalian. serigala. Hanya job. Bagi-bagi ambiar geger. Bicara. Ya. Bicara punya rumah dan mengontrak rumah. Hubungan kami sangat begitu hangat. Kalau mau punya rumah, Enggak, dia mau pindah ke rumah. nggak usah beli. Gimana? Nikahi yang satu ini, baru beli rumah. Oh ya beneran. Tuh, dia mah ngajarinnya nggak bener Kak. Baru beli rumah. Tapi benar, kalau mencari istri itu harus yang kaya, cantik. Kalau cari suami juga sama gitu. Iya benar. Aku trauma. Kenapa? Gak mau, aku trauma. Gak mau. Aku mau sendiri aja kalau harus kawin sama yang kaya lagi. Aku gak mau. Aku trauma. Aku tahu. Baru beli rumah sendiri, kurang apa? Gak apa-apa, aku ngontrak aja. Alhamdulillah berita baik dari seorang Angelina Sonda di Pagi-Pagi Ambiar. Yakin? Memang Hajah yang satu ini dia, pokoknya laki-laki tuh lagi makan aja mau nyuap. Bisa banget. Bikin trauma loh, King. Saya senang loh lihat di Instagramnya. Iya. Beberapa sharing tentang kehidupannya dan diisi dengan agamanya. Aduh saya. Dan rumah barunya tuh katanya 15.000 hektar ya betul. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Punya rumah baru dijadikan sebagai tempat Iya. bisnis katanya ya. Bisnis baru ada, rumah baru ada. Pasangan baru udah ada belum? Ya Allah, gimana. Rumah baru ada, bisnis baru ada, pasangan baru ada kan? Kenalin. Mana? Ini calonnya. Orian juga namanya. Jangan gitu. Gini nih istri pejabat. Oh ya, sedang dekat dengan seorang pejabat. Betul. Astagfirullahaladzim, kok kamu gibah? Astagfirullahaladzim. Ini dia, rumah baru dari Angelina. Aduh ya ampun, ya Allah. Geger. Sobat Ambiar, Angelina Sonda beberapa waktu lalu telah menyelesaikan pembangunan rumah baru impiannya. Rumah yang sudah diimpikan sejak dulu, akhirnya berhasil diwujudkan beberapa waktu lalu. Wow, selamat ya Mbak Enji. Tapi. Kabarnya rumah yang baru saja dibangun bukan digunakan untuk tempat tinggal. Malah digunakan Mbak Enji untuk berbisnis loh. Aduh Mbak Enji kok bisa? Terus Mbak Enji tidur di mana dong?
Kira-kira seperti apa ya cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Luar biasa sekali itu KNG. Ini dekat rumahku, Iya, ya? daerah Ragunan Ya kan. Aku Allah. pernah lari lewat situ, pas aku lihat ada mukanya Angelina Sonda di spanduk. Aku pikir mau nyalonin lagi. Buat dicoblos ya, buat dicoblos. Dijadikan usaha, alhamdulillah ya. Ini tadi ditanya katanya tidurnya di mana kalau rumahnya dijadikan usaha. Enggak sih, aku masih dengan mamaku, gitu kan, rumahku yang sama anak-anak, Sahwali, Kiano kan kita lagi kontrakin. Nah, jadi aku ngurusin mama kayaknya enakan di apartemen ya. Betul. Jadi mama, Katanya mukanya jangan gitu, nggak boleh iri kalau ada yang. Gue dari tadi digibahin mulu. Kak lihat mukanya KNG gini. Ini lagi takjub. Aku bilang loss berapa banyak, kurus banget dari yang terakhir kita. iya ya. Oh gitu mah. Sabar ya mah. Kenapa nggak ditempatin aja itu rumah barunya? Enggak sih, sebenarnya itu juga ada pemberian dari hamba Allah lah gitu ya. Artinya ternyata benar kalau kita ingin memudahkan dan menggampangkan urusan orang, Allah juga ternyata menggampangkan urusanku. Siapa nama hamba Allah? Rumah loh. Tahu aja. Aku tuh nggak pernah ada yang ngasih rumah. Jangan ini mah. Mulai kan nyinyirnya mulai tuh. Mulai emang. Tapi nggak belum launching. Udah. Oh nggak panggil 3 serigala waktu itu. Serigala syariah ya. Biar seru. Loh, nggak apa-apa pasti kalau diundang sama Kalau KNG. pakai 3 serigala Iya, iya, meriah kan. Meriah dan meriang guys. Astagfirullahaladzim. Kayak Angie mau nanya, jadi dikasih sama hamba Allah rumah ini? Alhamdulillah, jadi kayaknya tuh seperti banyak kemudahan yang Allah berikan. Termasuk sampai, ini kan kita baru 4 bulan ya berarti ya. Baru 4 bulan, kita udah punya 38 mitra provinsi, kabupaten, kota, 180-an reseller. Buat aku itu sih luar biasa Tapi ya. Mbak Enji ini hebat loh, dia bajunya bukan harga murah loh Rian. Harganya di atas. Ini jadi baju Anji. di atas Iya, 10 juta. alhamdulillah. Iya, lu Ini memang yang premium. Ya kan memang bagus premium jahitannya. Marketing, iklan nih. Ya sayangnya kita nggak dikasih Adem, ya. Mbak Angie, aku mau nanya, tapi maksudnya ini ngomongin soal yang memberikan rumah itu ya. Kenal dari mana? Udah lama gitu, ya sahabat lama aja. Makanya sekarang lebih kurus tuh karena mau. Enggak, ya Allah. Aku keliling. Jadi karena ya banyak lah acara-acara yang aku harus attend. Ya. Sampai aku aja belum sempet ketemu Baby Arash ya kan. Ngumpul sama Alia, sama Sahwa gitu. Karena sama baby-baby yang Berarti ini rumahnya itu dari sahabatnya ya Allah. Seandainya aku punya sahabat kayak Kak Enji, Ya ya ini punya sahabat ngutangin. Jadi kita kasih lihat rumah, tadi rumahnya kita. Gede ya rumahnya tayangin. ya. Gue kasih lihat buat Sobat Ambyara. Tapi tujuannya dari orang tersebut ngasih rumah itu tuh apa sebetulnya? Iya. Ya karena memang mungkin melihat juga keinginan aku untuk memulai hidup yang baru nggak Ji, daripada kamu sibuk ngurusin buka DPC, DPD ya kan, kamu mendingan buka mitra-mitra aja di seluruh provinsi dan kayaknya sejalan sih dan aku enjoy. Asik. Maksudnya sejalan dengan apa yang aku inginkan gitu. Maaf ya, apakah ada hubungan secara pribadi dengan orang tersebut? Ya yang Pada pasti, kepo ini ya. iya pada kepo ya kan. Kalau Kan ini dibayar emang untuk kepo. Ya, yang bagusnya adalah karena beliau pun maksudnya memahami dan sepaham bahwa kebaikan itu tiada balasannya kecuali kebaikan juga. Jadi kalau dia berbuat baik ke aku, insya Allah dapat baik juga beliau. Tapi teh apa ini cuman mitra atau ada lebihnya sedikit? Mitra. Ah masa sih teh? Partner. Mitra dulu. Mitra dulu baru setelah itu. Kan mitra partner kan bisa di mana aja tergantung situasi. Ini Ya namanya juga tahu sih. nggak apa? TTM, teman tapi mitra. Padahal tempatnya sesungguhnya itu adalah tempat yang adanya mukanya teteh nih. Oh. Yang di Kemang tuh. Nah, itu
justru yang di situ. Semua artis ujung-ujungnya ada teisi. Iya. Ampun loh. Selamat ya buat rumah barunya, semoga membawa Terima berkah, kasih. ya. Ya Tapi ngomongin Allah. soal berkah, ini juga berkah luar biasa. Angelina Sonda ini semakin sibuk mengisi acara. Kita mau kasih lihat ya. Angelina Sonda kini sering isi acara kajian. Masya Allah. Keliling Indonesia ya Teh? Iya, alhamdulillah sih. Sebenarnya enggak. Sebenarnya emang aku nggak mau diklaim sebagai ustazah sih, karena memang apa yang aku rasakan pasti juga dirasakan oleh kebanyakan perempuan. Jadi single mother ya kan, terus aku kebetulan dikasih sama Allah untuk masih ngurusin mamiku. Terus masih harus ngurusin Keanu yang lagi umurnya 16 tahun. Jadi aku harus berusaha untuk berdiri sendiri, terus tegar menghadapi dengan godaan-godaan untuk balik ke duniaku yang dulu tuh luar biasa. Masih ada godaannya? Banyak ya kan. Nah makanya alhamdulillah ketika dikasih jalan ini ya udah Ci, bisnis baju. Ya aku berpikir mungkin Allah memang punya rencana yang lain. Kebetulan akhirnya aku ngisi-ngisi di berbagai tempat, banyak juga yang mau jadi mitra Angelina Sonda. Dalam seminggu bisa berapa kali mengisi kajian? Sebulan aku hanya menargetkan 2 kali keluar kota. Kenapa? Oh lainnya dalam Karena kota kan aja? ya Jabodetabek, karena kan ada Mami, ada Keanu. Nanti aku bolak-balik dipanggil ke sekolah urusan Keanu kan. Tantangan terbesar untuk Angelina Sonda kalau mengisi kajian itu apa sih? Ini air mata nggak bisa dibendung. Jadi ketika sudah mulai masuk pada menguatkan orang lain, kita mengingat fase-fase di mana kita dulu rapuh dan ya Tidak ada yang menguatkan ya. namanya 10 tahun ya, terlalu banyak gitu loh scene yang hadir di dalam otak saya ini yang mengingatkan loh, kok akhirnya kamu bisa kuat ya Nji ya. Padahal tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu kan rasanya mau ambruk. Nah tapi ternyata pas ngeliat ke belakang, ini nangis nggak bisa ditahan. Ya. Dewi kenapa bengong? Apa? Ya cita-cita aku suatu saat ya seperti kayak Angelina Sonda. Amin. Di situ gitu. Masya Allah. Kan dari kecil aku udah bilang jadi penyanyi, jadi daiyah, maksudnya ustazah. Lah itu aku pengen ini belum kesampaian dari dulu, susah sekali. Duduk manis. Ibu-ibu. Gudang Gula Jaya! Amin, didoain dong, didoain. Tapi sebenarnya yang membanggakan itu bukan karena punya rumah baru, bukan karena punya usaha baru, tapi karena akhirnya aku bisa bangun pesantren-pesantren. Masya Allah. Iya, ini 11 yang terakhir ini kita baru meletakkan batu pertama di Lombok yang kemarin aku pergi. Nah boleh tuh pakai hiburan 3 serigala. Udah, ini aku bilang tadi alias meriang atau meriang, meriah atau meriang. Tapi dia tuh 3 serigala itu menyesuaikan ke Enci, nggak selalu harus. Mungkin cocok ya. buat acara ulang tahun. Kemarin baru ulang tahun ya. Mamiku. Mami. Iya. Nah, Mami ulang tahun. Mami siapa? Maminya Mbak Enci. Iya. Serigala diundang. Kaget kali maminya ntar ya. Coba. Kasih surprise. Mami berapa sih umurnya? Mami itu 74. Ada lagunya nanti ya kalau Terharu ya mama ya. Allah seneng banget Iya. Mama. Aku sebenarnya nggak bisa tahu ya maksudnya, karena kan mamiku juga mesti hari ini ulang tahun, dia juga nggak begitu ngeh ya kan. Jadi kita ngirim dari pertama tumpeng sampai dikirimin teman-temanku kue-kue. Nah itu juga masih belum ngeh kalau itu hari ulang tahunnya. Tapi ya alhamdulillah lah, maksudnya yang penting kan kemarin melalui 2 masa masuk ICU, terus masih bisa bertahan sampai hari ini tuh buat aku sih itu luar biasa. Sekarang keadaannya gimana? Sekarang udah bisa jalan-jalan pagi sama aku. Jadi aku membagi waktunya nih, pagi kan nganter Keanu, habis itu pulang nganterin Mami. Udah tidak memahami keadaan yang sebenarnya. Jadi misalkan, Mami kangen gak sama Papi gitu kan. Oh, Papi lagi di Manado. Iya kok gak datang-datang ya ke sini ya gitu kan. Padahal kan Papi udah meninggal ya. Oh lagi main golf ya kan. Nanti juga datang kok gitu. Nanti setelah itu seminggu baru lagi mulai. Papi kok nggak datang ya? Iya lagi olahraga, nanti juga datang kok. Jadi seperti begitu. Nah itu yang buat Melo nyaku, ya kan. Mungkin mamiku udah nggak begitu ini, tapi kan aku jadi sedih gitu ya, karena mengetahui bahwa walaupun kadang lupa, tapi ternyata
ingat gitu kan. Jelasin juga kan pastinya juga nggak memahami juga. Iya, gitu. Betul. jadi kayaknya mami udah nggak begitu ingat gitu. Iya, iya, iya. Yang diingat Enji, Kianu, udah. Yang ada di depan everyday ya. Yang lainnya mbak, mau laki-laki mbak juga ya kan. Laki-laki juga mbak. Iya, semuanya pokoknya mbak, nggak ada. Kalau kita Mas. datang dipanggil mbak kali ya. Mbak. Sering-sering nggak tuh main kesana lu biar dipanggil mbak. Sobat Ambiar, kita akan meminta seorang Angelina Sonda. Kali ini berpindah tempat, kita akan meminta Angelina Sonda memilih satu dari dua hal yang akan kita tawarkan dalam Ambiar Dalam. Oh, kayak Ji. Silakan. Iya, Teis nanti dulu, Kak Enji dulu, Teis. Kak Enji, pertanyaan dari tadi ya. Kak Enji adalah, siap-siap dijawab cepat ya. Lebih pilih jadi ustazah atau pengusaha? Aduh, kok susah banget ya, nggak bisa ya ustazah dan Pilih pengusaha. salah satu. Ustazah. Oke. Kenapa Kak? Karena kalau kita jadi ustazah, kita memberikan kebaikan, otomatis kebaikannya balik lagi, ya kan? Dan artinya yang dicari adalah surga, dunia mengikuti. Oh, ketenangan ya. Bismillah. Oke, yang kedua, menikah lagi dengan pria kaya raya tapi harus meninggalkan dunia entertain atau menikah dengan pria yang finansialnya biasa aja tapi membebaskan Mbak Enji? Itu kok proses banget ya kejadiannya ya. Yang satu sih enggak, makanya enggak jadi. Yang nomor 2 lah. Jadi Biasa aja. biasa aja, tapi aku bisa finansialnya, jadi, tapi bisa kakak jadi diri sendiri. Iya. Oke, Ongger. Pilih quality time. Pilih quality time bareng Keanu atau temenin mami di rumah sakit? Aduh. Temenin mami di rumah sakit. Temenin mami. Karena Keanu udah besar. Iya betul. Keanu di rumah jarang ngobrol atau Keanu tinggal di kos tapi sering telepon? Tinggal di rumah aja deh walaupun jarang ngobrol. Ini bisa kelihatan. Iya. Bisa lihat. Hidup sederhana tapi bahagia atau hidup penuh kemewahan dengan segudang masalah? Sederhana tapi bahagia. Bang. Karena kemewahan itu tidak menjamin kebahagiaan. Ya, aduh pinter banget ya Allah. Gue demen ini. Tapi pengen bahagia harus mewah. Oke, menikah lagi dengan daun muda atau menikah dengan duda? Yang kedua deh Kak. Yang kedua sih pasti. Yang kedua. Kenapa Dong alasannya? kita, Kak. Yang kedua dan anak-anaknya udah gede gitu. Karena aku udah punya cucu. Dua ya. Iya. Jadi yang kedua maunya kan? Iya. Duda. Nah, pertanyaan berikutnya, yang ngasih rumah Duda bukan? Itu yang tadi nomor 1 tuh. Oh yang nomor 1. Oh, daun muda yang ngasihnya. Bukan, jadi yang Bukan. nomor 1 tadi itu yang pria kaya raya tapi harus meninggalkan dunia entertain gitu. Oh, itu yang ngasih rumah? Gak apa-apa lah Kak, tapi kan Oh gitu. Enggak kan aku masih harus dakwah, aku masih harus pergi kemana. kalau dakwah gak apa-apa kali ya. Boleh kan kalau dakwah mah. Kan harus Nggak boleh juga? Kan harus posting IG. Mereka itunya nggak mau. Abangnya nggak mau. Iya. Ini. Sayang kalau aku harus boleh ya. Makanya bersahabat tuh lebih enak. Oh iya, Sahabat sayang tuh. kalau aku boleh ya. Kan aku udah nggak di entertain, aku tetap jadi ustazah aja. Tapi memang begitu ya kalau namanya cinta tuh ada cinta yang tak bersyarat, ada juga cinta yang penuh dengan syarat. Iya, Kita karena mungkin juga bersyaratnya. udah usianya juga udah udah di atas kepala 6, Udah kan dewasa pengen gitu udah ya, pengen Kak? quiet life gitu. Oke. Oh, Sementara jadi kan, kepala 6. kalau Siapakah dia sesaat lagi akan dipanggil aja biar. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi Ambiar, Andira dan Pak Jujun.
pagi. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Andira dari Bandung ya. Berem-berem. Kemana ya Kak Diheula atuh juragan. Mana? Muru-muru hoyong calik. Akang teteh. Ya. Iya leungeunna meuni bahasa. Baseuh, kunaon Grogi, deg-degan. grogi ujang teh. Grogi kesangan. Ah, meuni tong gemper lah. Wilujeng sumping Ini Andira. kan lagunya Kabaya Berem. Iya. Pengetnya berem. Merah. Mukanya Merah. Berem tuh merah. Ya. Dewi juga bisa coba Wi. Banget. Kabaya berem. Bagus, cantik, manja. Luar biasa bener enak loh Kak. Andira Pak Jujun kami ucapkan terima kasih. Mangga Calik silakan boleh Pak dibuka. Jujun. Basah banget tangannya. Grogi dia. Silakan ya. Ini dari Kota Bandung, sekolahnya dari MTSN 2 Bandung. Betul ya. Andira kelas berapa Andira? Kelas 7. Kelas 7. SMP. Ya. Satu SMP ya. Andira dari umur berapa bisa nembang pupuh gitu? Kelas 5. Dari kelas 5. Belajarnya dari siapa? Wajib bisa. Iya, Ya. kalau SD mah wajib. Kasih wajib kan bahasa juru Sunda. kawihnya teis. Ini kan kalau di sekolah kan ada muatan lokal ya, mulok ya. Kan memang Ekstrakurikuler gitu. muatan Ya lokal. betul. Ya, bener ya. Populer gitu mata lokal. Iya. Belajarnya berarti di sekolah atau memang di rumah juga orang tua bisa atau biasa nembang? Kalau belajar sih lebih ke sekolah. Kalau Andira sama paling kalau di rumah itu diliatin sama orang tuanya, sama ditambahin juga sama orang tuanya apa yang Kalau ini salah. bapak, om, kakak, Kak- guru, pak guru, oh, pak guru, sampurasun. Pak Guru. Ya. Ini kan belum dikenalin ya. Iya, Pak Jujun guru apa, Pak? Guru bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Oh, kirain. Tapi Bapak bisa nembang juga? Harusnya bisa ya Pak. Jangan-jangan yang Gurunya. ngajarin. Yang ngajarin Coba deh Pak sedikit Pak. Kalau tadi kan kabaya berem, bapak mungkin kabaya pink. Karena sebetulnya kan kalau di pupu itu kan di SD biasanya, kalau di SMP itu udah Kawih. ada ya kawih, rumpa kakawi puisi yang dilakukan itu. Andira kenapa milihnya nembang atau pupuh? Karena hobi. Oh, karena hobi orang Sunda ya. Masa nggak suka nembang atau pupuh ya? Tuh orang tuh kalau hobi tuh nyanyi, lu mah balet hobi. Balet. Bapak ngelihat anak muridnya gimana, anak didiknya jago nembang gitu, pupuh, ngawih. Ya awalnya kan waktu masuk sekolah itu kan MPLS itu, muridnya itu bisa bisa dalang katanya. Dalang bisa. Ya pas saya tes untuk nyanyi, beliau juga bisa. Saya juga itu coba-coba posting buat akun, itu kan akunnya Kang Guru, harusnya itu kan salah nulisnya Kang Guru, harusnya itu awal dari salah nulis gitu, tapi FYP ya. Oke. Viral gitu ya, viral ya. Ini kita mau kasih lihat Andira, ternyata dia menjuarai beberapa kompetisi. Andira ini gimana ini kompetisinya? Juara nembang juga ini. Ini ada Juara fotonya. pupuh. Oh iya Kasep, Lomba naon Ujang? lomba naon karawitan, Sholat sholat. Oh, Kalau masalah itu. Anes. berjamaah. Oh lomba sholat. Iya mah. Iya mah. Pak, iya nembangnya. Kalau ini nembang ya sayang. Lomba Oh, pupuh. ini juara berapa? Juara 1 tingkat kecamatan. Oke. Next. Kalau sendiri tuh Anggana. Ini di mana? Ini di mana? Kalau itu kemarin waktu ada undangan di Hari Anak Nasional se-Jawa Barat. Itu Mbak Enji yang di belakang laki-laki. Pernah ikut lomba ngawih gitu sampai tingkat apa? Kabupaten Kabupaten Bandung. Juara berapa? 7. Juara 7. Juara 7 aja sebagus. Nggak apa-apa, bagus. Fabio. Emang cita-citanya mau jadi apa Andira? Seniman. Oh, jadi seniman. Wah. Cita-cita yang mulia loh. Jarang loh anak kecil cita-citanya jadi seniman. Cita-citanya apa? Suka nyanyi Jadi di- seniman. Kang Dedi. Nih.
Pengen jadi seniman. Pengen nyanyi di barak cenah Kang Dedi. Asli orang Sunda ya. Maksudnya Teteh mau nyanyi di barak. Siapa Dedi? Lagi Tiga Serigala namanya. Nah, Tiga Serigala. Andira penyanyi favoritnya Andira siapa namanya. Andira? Tadi dia bisikin ke saya. Siapa? Tiga Serigala. Krishna Sagara. Siapa sayang? Krishna Sagara. Krishna Sagara. Krishna Sagara teh penyanyi Jawa Barat. Ya penyanyi Sunda yang itu sama Teh Najmi Nadia. Gitu. Kalau Teh Iting suka Teh Iting. Tapi tahu Teh Iting tahu. Teh Iting, ada Astrid tahu. Teh Iting. Tahu. Dewi Persik tahu nggak? Tahu kan? Dewi Persik. Ya tahu lah Kak. Tahu siapa? Ho. Coba. Oh, dia mau nyanyi ho. Bukan dong. Oh Pupuh Kinanti atau apa bisa nyanyi kita kasih lihat sama Sobat Ambiar. Magatru paling enggak. Magadir. Domba kuring. Oh Magadir. Magatru. Magatru. Sok mangga kasep, mangga ka dia. Enggak sayangku. Iya. Coba. Dampinganku Bapak mangga. Didampingan. Ceritane. Masuk. Mangga kasep. Andira. Coba teguh naon usukuna tilu. Panon opat tegali. Lempang rumah giyeung laut. Estuning kumatak wati. Dongko bari sukuna makukis tilu panona opat harerang lempangna semunu lesu ngalengka teu bisa Bagus. Selamat ya Rian sama Selain Delia. nembang, ini Andira juga bisa jadi dalang wayang loh guys. Ini ada Selamat videonya. kepada kedua Wah bisa jadi dalang juga wayang golek ya. Coba kasih lihat sama kita Andira menjadi dalang wayang golek. Naon saha nami teh? Abi. Nami Abi mah cepot. Lamun hideung mah lain cepot. Copet. Hidup sah. Hidup saha? Abi mah dawala. Sok jujur Abi mah. Mulain dawala mah lain. Dek wadul ngaranna. Hola. Ya teh di mana? Ya teh di Trans TV. Acara naon? Acara naon, Pagi-pagi ambiar. Aku nggak. Yang artinya Ki. Karen, yang rambutnya kriwil kayak lu deh Karen. Hidungnya bagus ya kayak Karen ya. Bagus Karen. Andira, sukses ya. Semoga banyak Andira lainnya. Terusin. Cita-citanya luar biasa. Iya. Banyak anak-anak yang datang ke sini, tapi kamu satu di antara 1000. Cita-citanya mantap. Pengen jadi apa? Seniman. Kita akan beli saat lagi tetap di pagi-pagi. Hebat. Satu lagi. Bagi-bagi ambiar geger. Terima kasih bintang
pagi hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Tiga Serigala. Ya, Mama Cis, terima kasih deh. Angelina Terima kasih. Enji, Mama. Pak Guru, terima kasih. kasih. Tiga Serigala. Tiga Semangat Serigala. selalu. Dan terakhir dibagi-bagi Ambiar Adira Jayanti. Kapayun sayang, kapayun.